Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Langsung saja ya, ini adalah materi perkuliahan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung dengan materi Pemodelan Iklim, IPCC. Nah, seperti yang tertulis jelas di layar, materi akademis ini bakal jadi kompas utama kita. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah sains di balik iklim. Gimana sih cara kita memprediksi masa depannya? Dan yang paling penting, gimana kita bisa pakai data-data ilmiah tersebut buat ngerancang tata ruang kota yang benar-benar tangguh. Buat alur hari ini, tenang aja, simple kok. Kita mulai dari konsep dan manajemen bencana, terus masuk ke pemahaman iklim dan cuaca, lanjut ke parameter iklim dan cuaca, lalu pengantar pemodelan iklim, jenis model iklim IPCC, dan pastinya kita tutup dengan rangkuman. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, konsep dan manajemen bencana. Banyak banget dari kita yang mikir, bencana mah kejadian alam biasa aja ya kan? Kayak hujan, badai yang tiba-tiba dateng gitu. Tapi tunggu dulu. Poin krusialnya di sini adalah, menurut undang-undang dan para pakar, bencana itu sebenarnya terjadi saat kekuatan alam berbenturan langsung dengan kerentanan manusia. Bayangin deh, kalau ada badai super besar tapi di tengah lautan yang kosong lompong, itu kan cuma fenomena alam. Tapi kalau badai itu nerjang kota yang sistem drainasenya buruk, terus bikin hidup orang banyak berantakan, nah itulah bencana. Jadi ini tuh interaksi multi aspek yang sebenarnya bisa banget kita kelola. Dan karena bisa dikelola, kita punya yang namanya siklus manajemen bencana berkelanjutan. Ini bukan cuma soal ngirim tim SAR pas ada gedung runtuh loh. Pada fase pra-bencana, nah disinilah kalian para perencana kota beraksi, melakukan pencegahan dan mitigasi jauh sebelum bencananya datang, ngebangun tata ruang yang kuat. Siklus ini benar-benar ngingetin kita kalau kewaspadaan itu nggak boleh ikutan surut pas air banjirnya udah surut, ya kan? Lanjut ke bagian kedua, pemahaman iklim dan cuaca. Jujur aja, sering banget kan kita ketuker antara cuaca sama iklim. Coba bayangin kayak gini deh. Cuaca itu ibarat mood atau suasana hati kamu hari ini. Mungkin pagi ini lagi agak bad mood atau mendung. Nah itu cuaca. Waktunya singkat, areanya sempit. Tapi kalau iklim, itu ibarat karakter atau kepribadian kamu secara utuh. Butuh waktu puluhan tahun buat ngebentuk dan ngeliat polanya. Makanya, perencana wilayah itu nggak mungkin ngebangun kota cuma berdasarkan mood cuaca besok pagi. Tapi pastinya berdasarkan karakter iklim jangka panjangnya. Coba perhatiin visual ini. Keduanya emang sama-sama ngukur kondisi atmosfer bumi kita, tapi fokus ruang dan waktunya itu bener-bener bertolak belakang. Cuaca itu paling-paling cuma mencakup satu kota dalam hitungan jam aja. Sementara iklim, iklim itu mencakup skala benua atau bahkan global, dan butuh minimal 30 tahun data statistik untuk mendefinisikannya. Stabilitas data iklim inilah yang benar-benar krusial banget buat dipakai sebagai acuan rancang bangun kota. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, parameter iklim dan cuaca. Ada 8 indikator vital di sini. Dan percayalah, ini bukan cuma angka-angka ngebosanin di lab. Bayangin kamu lagi ngedesain ventilasi alami buat sebuah kawasan perkotaan yang padat, kamu mutlak butuh yang namanya data kecepatan dan arah angin. Atau kamu mau mencegah banjir bandang, ya jelas kamu harus bedah tren persipitasi atau curah hujannya. Setiap parameter ini adalah variabel penentu, yang bakal mastiin apakah kota yang kita bangun itu bakal nyaman dihuni, atau malah jadi area super berisiko kena bencana hidrometeorologi. Kita melangkah ke bagian keempat nih, pengantar pemodelan iklim. Coba pikirin deh, bumi kita ini kan sistem yang luar biasa, raksasa dan rumit abis. Kalau suhu lautan naik 1 derajat aja, dampaknya tuh bisa nimbulin kekeringan parah di benua yang jaraknya ribuan kilometer. Gila kan? Jadi pertanyaannya, kalau kita nggak punya bola kristal ajaib, gimana caranya para ilmuwan dan perencana kota bisa ngintip masa depan secara ilmiah? Jawabannya ya, pemodelan iklim. Ini tuh kasarnya kayak mesin waktu digital kita lah. Pakai superkomputer yang canggih banget, para ilmuwan masukin rumus fisika, matematika, sampai skenario emisi manusia ke dalam satu program besar. Model ini super rumit, soalnya dia harus ngitung interaksi dari 5 komponen utama bumi sekaligus, udara, air, makhluk hidup, daratan, dan es. Kamu ubah satu hal kecil aja, misalnya jumlah pohon di biosfer dikurangin, nah itu seluruh sirkulasi atmosfer bakal langsung merespons. Semuanya itu saling nyambung. Dan inilah hasil luar biasa dari pemodelan iklim yang disusun sama IPCC. Proyeksi ini krusial banget loh. Garis-garis yang kamu lihat dari skenario RCP ini pada dasarnya adalah peta jalur masa depan kita. Coba lihat garis merah yang menanjak tajam itu. Nah, itu adalah simulasi ngeri kalau kita terus-terusan buang gas rumah kaca tanpa ngerem sama sekali. Suhu global bakal meroket, lautan es bakal mencair drastis. Tapi tenang, pemodelan ini nggak dibikin buat nakut-nakutin kita kok.
Ini tuh murni ngasih data berbasis bukti, supaya para pembuat kebijakan bisa nekan rem dan milih jalur yang jauh lebih aman buat masa depan umat manusia. Masuk ke bagian kelima, jenis model iklim IPCC. Perlu dicatat nih, nggak semua model iklim itu diciptakan sama. GCM atau model sirkulasi umum itu ngasih kita gambaran gede tentang seluruh planet bumi. Resolusinya sekitar 100-200 km. Oke banget emang buat ngelihat tren global, tapi ya terlalu kasar kalau kita mau pakai buat ngedesain satu kota spesifik. Nah, buat kamu yang fokus di perencanaan wilayah, perhatikan baik-baik RCM atau model iklim regional. RCM ini bisa ngelakuin downscaling alias memperkecil resolusinya sampai jadi 10 km aja. Pakai RCM ini, kita jadi bisa memprediksi dengan detail misalnya, apakah lembah di kota Bandung bakal makin sering kebanjiran dalam 20 tahun ke depan. Memilih alat pemodelan yang pas itu benar-benar menentuin seberapa presisi mitigasi bencana yang kita racik. Dan akhirnya kita masuk ke bagian ke-6, rangkuman dan kesimpulan. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Pertama, bencana itu bukan sekedar nasib buruk yang harus pasrah kita terima ya. Itu adalah interaksi antara bahaya alam dan kerentanan kita yang absolutely bisa dikelola dari awal banget, dari fase pra-bencana. Kedua, selalu ingat kalau tata kota itu pondasinya ada di data iklim jangka panjang, bukan sekedar cuaca harian. Dan yang terakhir, berkat lompatan teknologi, kita sekarang punya alat keren kayak pemodelan iklim global dan regional dari IPCC yang jadi kompas kita. RCM khususnya itu ibarat kunci master buat nerjemahin sains iklim global ke langkah adaptasi nyata di level lokal kota kita. Nah, sekarang kita sampai di penghujung sesi. Sains sudah nyediain datanya yang presisi, IPCC juga udah ngasih proyeksinya. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, apakah iklim bakalan berubah? Tapi lebih ke, gimana nih kalian, para perencana wilayah masa depan, bakal pakai instrumen-instrumen canggih ini untuk merekayasa tata ruang? Gimana cara kalian memitigasi bencana supaya kota kita nggak cuma sekedar bertahan, tapi benar-benar tangguh ngadepin segala tantangan masa depan? Wah, sebuah bahan renungan yang sangat penting ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi penjelasan ini dengan penuh semangat. Teruslah belajar, dan sampai jumpa.